Kalau buka-bukaan modal dulu 50 juta kurang banyak gitu ya. Itu yang mengcover modal kakak saya dulu. Jadi memang dikasih tanah modal dari kakak untuk mengembangkan bisnis domba di sini. Berarti ini kerjasama gitu ya? Iya. Kayak sebulan itu sama duit berapa? Alhamdulillah kadang 2 digit, kisaran 15. Yang spesial dari Kurawa Farm ini yang terutama dalam segi harga. Saya sendiri merangkul peternak dan petani kecil, saya kembangkan, saya didik untuk menjadi peternak yang modern. Dengan menernak jenis Texel yang dikawinkan dengan betina lokal. Nanti diharapkan untuk anakannya bisa mempunyai postur mirip dengan domba Texel yang bulat dan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Alamat di Desa Senden, Kecamatan Ken Kidul, Kabupaten Kediri. Sekarang saya usia 22 tahun. Jadi dulu pada saat awal menggagas peternakan ini, pada saat pernikahan kakak ada ide yang tercetus daripada membeli domba yang sudah besar. Yang harganya sendiri kan lumayan mahal, lebih baik memelihara dari kecil sampai besar. Dan ternyata pada saat proses itu domba makin bertambah gitu Pak. Dulu awalan 2 domba, terus setelah asik memelihara tambah menjadi 10. Setelah itu kami kembangkan dengan pembesaran domba. Setelah besar kami jual ganti dengan betina-betina. Lanjut dengan membelikan 1 ekor pejantan. Setelah itulah mulai proses breeding di Kurawa Farm ini. Sampai akhirnya sekarang populasi mencapai 70 ekor. Di sini fokusnya breeding, Mbak. Awalnya dulu beli 10 betina, 1 ekor pejantan. Nah, 1 pejantan ini alhamdulillah pada saat itu sanggup mengawini 10 ekor betina itu dalam waktu yang lumayan singkat, kisaran 2 bulan sudah banyak yang hamil. Terus kita beli pakan di teman, coba-coba pakan fermentasi, pakan konsentrat, terus cocok, dan ternyata alhamdulillah lumayan menghasilkan. Jadi untuk produk di sini sendiri berupa cempe lepas sapih usia 7 bulan. Itu kisaran 2 tahunan Pak. Setelah breeding terus koloni, setelah koloni itu ada fase indukan bunting tua. Nah, bunting tua sampai menyusui, setelah menyusui disapih sampai usia 7 bulan lantas jual. Yang spesial dari Kurawa Farm ini yang terutama dalam segi harga. Saya sendiri merangkul peternak dan petani kecil, saya kembangkan, saya didik untuk menjadi peternak yang modern. Dengan menernak jenis Texel yang dikawinkan dengan betina lokal. Nanti diharapkan untuk anakannya bisa mempunyai postur mirip dengan domba Texel yang bulat dan besar. Lantas setelah itu saya yang ngirimi bibit, saya yang mengirimi betina, saya juga yang ngambil bibitannya. Kayak sudah mitra gitu ya? Ya, alhamdulillah mitra kami sudah berjalan lumayan banyak. Tergantung kemampuan modal dan kelenggangan orang untuk berternak. Kan ada larang yang berternak hanya untuk sampingan, ada juga yang berternak untuk usaha pasca pensiun. Jadi yang pasca pensiun ini biasanya langsung isi banyak. Terus yang hanya mau ngisi waktu longgang ini hanya untuk hobi biasanya. Kalau pakannya sendiri saya bimbing dengan pakan menggunakan pakan hijauan, jadi tidak harus beli. Untuk pakan di Kurawa Farm ini sebenarnya pakannya paling mudah Mas, dengan menggunakan pakan hijauan yang dikeringkan. Jadi bukan sampai menjadi hay, hanya dikeringkan menjadi layu lantas langsung dipakankan. Untuk pakan sendiri berbeda-beda tiap dombanya. Ada domba yang menyusui, lah itu pakannya harus menggunakan konsentrat yang lebih banyak, kisaran 40%. Kalau hanya untuk koloni betina yang masih belum bunting, menggunakan pakan full hijauan. Kalau untuk cempe lepas sapih sendiri biasanya menggunakan pakan 60% konsentrat, 40% rumput-rumputan. Diharapkan kebutuhan protein cempe ini dalam proses pembelahan selnya akan tercukupi. Kalau untuk konsentrat di Kurawa Farm ini alhamdulillah sekarang sudah mulai mandiri, jadi tidak beli konsentrat di tempat lain.
Ya, untuk konsentrat sendiri memang bahannya beli, cuman di sini kita meracik sendiri bahannya dari bahan-bahan yang beli. Untuk ilmu konsentrat sendiri sangat terbuka kok. Jadi untuk pembuatan konsentrat di Kurawa Farm ini kuncinya ada 40% sumber karbohidrat, 30% sumber protein, 30% sumber serat. Nah, itu untuk menggembungkan domba secara optimal. Jadi 40% karbohidrat itu dapat diambil dari berbagai macam. Misalnya saja jagung yang mengandung karbohidrat, terus bekatul, terus kebi, dan lain sebagainya. Untuk sumber protein yang 30% bisa menggunakan CGF, bisa menggunakan menir kedelai. Nah, untuk sumber seratnya sendiri, saya bimbing mitra-mitra saya untuk tidak beli, bisa dengan menanam sendiri. Untuk harga per kilo di sini ketemu 4.200 Pak, karena tidak menggunakan bahan yang beracun, tidak juga menggunakan bahan yang berserat kasar tinggi seperti sekam giling dan janggel giling. Untuk hitung-hitungan bisnis di breeding ini lumayan lama untuk mendapatkan cash. Contohnya saja kita beternak mulai awal koloni itu sudah 2 bulan, proses kebuntingan domba ada 5 bulan, lantas untuk proses penyapian atau menyusui ada 3 bulan, jadi total ada 10 bulan satu kali beranak. Ini bisa dicepatkan dengan cara domba yang masih menyusui di usia 1 bulan sudah di koloni dengan jantan. Insya Allah pada tahun pertama domba bisa menghasilkan cempe dengan bonus indukan yang sudah bunting tua. Jadi pada proses menyusui itu kan diberi pakan konsentrat yang lumayan banyak porsinya agar indukannya tidak kurus. Biasanya kan indukan yang menyusui itu kurus, karena diberikan pakan yang lumayan bagus, insya Allah indukan yang menyusui itu justru memperbaiki posturnya yang kurus itu, bisa mencapai body condition score 5 atau 4 untuk domba. Kalau untuk di sini fokus bisnisnya ada 2. Yang satu trading, ya semacam belantik. Yang satu memang benar-benar breeding. Yang belantik ini proses bisnisnya memang sangat cepat. Jadi dapat barang langsung jual, dapat barang langsung jual. Itu paling ya 2 hari sekali, bahkan 1 hari kulak, 1 hari juga langsung laku. Untuk pasar saya sendiri memang peternak yang masih pemula, jadi saya arahkan, saya bimbing, konsultasi juga dari saya, untuk ilmu pakan juga dari saya, yang memang yang benar-benar pemula pasarnya. Saya suplai indukan, saya juga yang ambil cembenya. Kalau mereka ngepok nggak bisa jual, ya saya ambil. Ini dulu pernah saya akali dengan ternak lambat untuk membelikan konsentrat domba-domba saya. Kita harus bakar uang untuk beli konsentrat. Selain itu juga kan domba kita panennya sendiri kan juga belum tentu. Karena memang kita menyiapkan pakan domba ini selama 8 bulan tanpa henti. Pada saat 8 bulan itu baru bisa kita jual anakannya. Yaitu memang strategi bisnis yang lain untuk mengcover kas dari domba ini. Kalau sekarang alhamdulillah tidak perlu, karena memang cempe dari Kurawa Farm ini sendiri mampu menutup biaya konsentrat dari pakan induk-induknya. Kalau buka-bukaan modal dulu 50 juta kurang banyak gitu ya. Itu yang mengcover modal kakak saya dulu. Jadi memang dikasih tanah modal dari kakak untuk mengembangkan bisnis domba di sini. Berarti ini kerjasama gitu ya? Iya. Untuk kunci sukses sendiri memang harus sering-sering menyambangi suhu-suhu yang sudah ada. Jadi guru-guru yang memang sudah awal untuk beternak. Alhamdulillah mentor-mentor yang saya datangi memang pertama ada yang pelit, ada yang langsung buka-bukaan. Yang saya datangi ini alhamdulillah semuanya terbuka dan tidak pelit ilmu. Nggak takut persaingan ya Mas? Untuk persaingan sendiri nggak ada Mas di peternakan Kediri ini. Semuanya saling membantu, saling membahu untuk menjalin silaturahmi antar peternak di Kediri. Ini memang iklimnya Kediri dari dulu kala seperti itu memang kan. Asetmu sekarang berapa Mas? Aset domba di sini? Kalau 100 ya lebih. 100 juta lebih ya? Iya.
Masa susah seringkali. Dulu pada saat awal membabat belum punya mentor, bergerak sendiri, tidak punya guru, seringkali terjadi kendala-kendala di ternak. Ada yang namanya stunting, ada yang namanya cacingan, ada yang namanya hipokalsemia. Hipokalsemia ini kurang kalsium. Dulu kan kami mengaplikasikan ternak tanpa menggunakan pakan beli sama sekali. Dan yang terjadi ternak banyak masalah seperti kecentet, terus semakin kurus. Setelah kita mencari literatur di internet, terus sambang-sambang ke mentor-mentor kita, alhamdulillah semakin hari semakin tidak ada. Untuk kematian sendiri ada 2 kali dari kembung atau blot yang diakibatkan dengan makan zat anti nutrisi yang terkandung di lamtoro dan di ketela, daun ketela. Ya, ini yang saya antisipasi di peternak-peternak pemula yang belajar di saya, jangan pernah menggunakan daun lamtoro dan daun ketela. Jikapun menggunakan, harus menggunakan proses pengeringan yang sangat-sangat kering, karena memang zat anti nutrisi di ketela ini menyebabkan kembung yang sangat sulit sekali disembuhkan. Terima kasih, saya Muhammad Fikir Rizky Ramadana dari Kurawaham Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.